Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program pengembangan dosen dan uji kompetensi tindak pedagogik PDD UKT-PT sebagai bagian dari penilaian sertifikasi dosen yang dirancang untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Bersama saya Novia Amirah Azmi, dosen ilmu komunikasi, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Sebagai seorang dosen, saya memahami betul tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami, terutama berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di program studi ilmu komunikasi UNP, saya lebih banyak mengajar pada mata kuliah konsentrasi jurnalistik, dan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan dan saya jelaskan pada penilaian Sardos ini adalah mata kuliah pengantar jurnalistik. Mata kuliah ini memperkenalkan mahasiswa pada dasar-dasar jurnalistik sebagai objek kajian ilmiah sekaligus sebagai sebuah sistem profesi. Mata kuliah pengantar jurnalistik merupakan mata kuliah wajib program studi yang berada di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Pada implementasi pengajaran, saya mengacu pada pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery mengacu pada bagaimana saya mengajar di kelas menggunakan perangkat-perangkat elektronik yang membuat mahasiswa lebih tertarik dan lebih memahami materi yang diajarkan. Adapun capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi: pertama, memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama tim dalam interaksi sosial dan pekerjaan. Kedua, mampu berpikir logis, kritis, dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang kajian ilmuwan. Ketiga, mampu menganalisis konsep, kaidah, dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan beragam jenis saluran komunikasi dengan menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan. 4. Mampu memecahkan permasalahan komunikasi dengan mendesain rencana, implementasi, monitoring, dan pengembangan program studi. 5. Mampu menganalisis, mengkombinasikan, serta menggunakan data dan informasi di dunia digital. Ke-6. Mampu mengakses, menganalisis, mengevaluasi informasi melalui berbagai bentuk media. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi: pertama, mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan ruang lingkup kajian dan praktik jurnalistik. Kedua, mahasiswa mampu menelaah dan menyimpulkan sejarah perkembangan jurnalistik. Ketiga, mahasiswa mampu menelaah sistem pers dan perkembangannya. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendiferensiasi ragam bentuk media dan penyajian informasi di dalamnya. Yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan dan memaknai landasan moral yang mendasari praktik jurnalisme. Keenam, mahasiswa mampu menelaah dan mengorganisasikan nilai-nilai berita, unsur dan struktur berita. 7. Mahasiswa mampu menelaah dan menguraikan proses dan kendala dalam menghimpun berita. 8. Mahasiswa mampu memahami dan menelaah seluk-beluk organisasi media dan organisasi pers, serta menemukanali regulasi terkait pers yang relevan. Serta yang ke-9, mahasiswa mampu menganalisis dan mengabstraksi struktur organisasi media dan bagaimana mekanisme kerja sebuah keredaksian. Ada 6 bahasan topik kajian yang diajarkan pada mata kuliah pengantar jurnalistik ini. Yang pertama, ruang lingkup jurnalistik. Kedua, sejarah perkembangan jurnalistik. Berikutnya, elemen-elemen jurnalistik. Lalu, berita dan nilai berita. Berikutnya, ragam media dan karakteristik serta proses dan produk jurnalistik. Kemudian yang keenam adalah pengenalan keredaksian dan profesi kewartawanan. Mode perkuliahan yang saya gunakan merupakan blended learning, yaitu kombinasi antara sinkronus dan sinkronus yang tersebar dalam 16 pertemuan perkuliahan. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan itu meliputi ceramah, tanya jawab, penugasan, dan juga demonstrasi. Di akhir semester, mahasiswa akan melaksanakan PJBL atau Project Based Learning. Mahasiswa ini akan diminta untuk mengikuti dan mengamati bagaimana seorang jurnalis bekerja. Mengacu pada panduan PJBL yang telah dibagikan pada pertemuan ke-10, mahasiswa ini akan melaksanakan proyek dan akan mempresentasikan hasilnya pada pertemuan ke-15. Pada tahapan asesmen, poin penilaian dibagi menjadi 5. Tugas mingguan dengan bobot 10%, lalu kuis 5%, tugas CBL 15%, PJBL 35%, UTS 15%, dan UAS 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah baik Bu, sehat. Wah, tapi aku masih kurang semangat, coba lagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, senang ya hari ini. Kita sudah ada di pertemuan kedua di mata kuliah pengantar jurnalistik. Ini teman-teman udah di semester 2 ya. Udah semester 2, jadi sudah melewati 1 semester sebagai mahasiswa baru. Dan ini sudah masuk periode kedua dalam kehidupannya di universitas. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup jurnalistik. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Apa yang kita pelajari hari ini dirahmati Allah dan bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Berdoa, mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mata kuliah pengantar jurnalistik ini adalah mata kuliah dasar atau mata kuliah wajib yang ada di program studi ilmu komunikasi. Sebelum kita mulai, saya ingin teman-teman absen dulu di LMS-nya. Silakan keluarkan handphonenya, buka absen, kemudian selfie untuk secara sistem hadir. Oke, sudah? Oke, nah ini kan materi kedua nih dalam mata kuliah pengantar jurnalistik. Materinya tentang ruang lingkup jurnalistik. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan sebuah motivasi terlebih dahulu. Saya pilih motivatornya adalah, oke coba ya. Oke, Najwa Shihab, Mbak Nana, karena kita bicara jurnalisme, maka saya pilih orang yang juga bergelut di bidang jurnalistik. Najwa Shihab bilang bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan. Artinya apa teman-teman? Hari ini teman-teman sedang berjuang untuk bersusah sebagai mahasiswa supaya nanti teman-teman punya bekal lebih banyak untuk bersaing di dunia kerja, untuk lebih siap di kehidupan masa depan. Oke. Nah, ada 2 hal yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana pengertian dan ruang lingkup jurnalistik sebagai sebuah kajian keprofesian. Kemudian yang kedua, tugas, fungsi, dan peranan pers. Oke, nah maka tujuannya juga ada 2. Yang pertama, mahasiswa itu mampu menganalisa apa itu pengertian dan ruang lingkup jurnalistik. Dan yang kedua, yaitu mahasiswa bisa merinci tugas, fungsi, dan peranan pers secara umum. Gampang ya? Gampang, karena masih mata kuliah pengantar. Masih chill lah ini, chill. Oke, kita masuk ke pengertian. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu ke teman-teman. Saya ke Eki dulu deh, Eki. Nah, menurut Eki, jurnalistik itu apa sih, Ki? Ngapain aja sih dalam bidang jurnalistik tuh, Ki? Menurut saya jurnalistik tuh kayak orang yang kerja untuk mencari dan mengumpulkan berita, kemudian ditulis Bu, terus disebarkan kepada masyarakat luas. Oke, ada mencari informasi ya Ki? Iya Bu. Kemudian apa lagi Ki? Mencari terus menulisnya Bu. Menuliskannya. Nice. Apa lagi Ki? Lalu disebarkan kepada masyarakat. Oke, sebarkan, disebar, luaskan kepada masyarakat. Ya, masyarakat. Nah, yang disampaikan Eki tadi benar teman-teman, bahwa jurnalistik ini adalah aktivitas seseorang, mulai dia dari mengumpulkan informasi, mungkin dari bahan bacaan, mungkin dari dia liputan, kemudian dia menuliskannya, lalu dia edit. Oh ya, edit satu lagi Ki, sebelum disebarluaskan, dia diedit dulu. Ini gunanya untuk mengecek apakah ada informasi yang keliru atau juga informasi yang kurang mungkin. Baru kita sebarluaskan kepada masyarakat. Nice. Nah, ini ada beberapa foto yang saya tampilkan di depan.
Kira-kira teman-teman tahu nggak ini siapa? Tahu. Oke, Lakti coba. Kamu taunya yang mana Lakti? 3 Bu. Tiga, yang mana? Najwa Shihab, Andi F. Noya, dan Karni Ilyas. Oke, Najwa Shihab ini siapa? Jurnalis, Bu. Maksudnya coba Makanya lebih Najwa. diceritakan dia jurnalis di mana, karyanya apa mungkin yang kamu ketahui? Jadi dia ada salah satu program di Trans 7 kalau nggak salah Bu, namanya Mata Najwa. Metro TV. Oh iya, Metro TV. Oke, Mata Najwa. Kemudian Kalau Andi F. Noya di Metro TV ada program Kick Andy, Bu. Kick Andy, betul. Ya, yang kalau Karni Ilyas itu ada satu program yang sering booming, Oke. Indonesia Lions Club di Indonesia. di TV One. Di TV One, oke. Yang satu belum. Belum, Bu. Eki tahu nggak Ki? Enggak. Yang lain gimana? Tahu nggak? Yang paling akhir. Nah, Bang Bro ini. Tahu nggak? Nggak. Oke, nanti saya bahas. Nah, betul yang disampaikan oleh Lakti tadi teman-teman, bahwa 4 tadi jurnalis-jurnalis yang terkenal di Indonesia yang punya karya-karya jurnalistik dan berpengaruh. Nah, kalau kalau Karni Ilyas misalnya, beliau ini punya karir yang cukup panjang dalam bidang jurnalisme, tapi yang paling kita tahu karena kita generasi Z, saya milenial, taunya Karni Ilyas ini lebih banyak di program Indonesia Lawyers Club. Ketika beliau menjadi moderator di sebuah program yang membahas suatu isu yang lagi hangat di Indonesia, kemudian dia menghadirkan tokoh-tokoh, mereka saling berdiskusi di sana. Karni Ilyas ini juga punya buku biografinya 40 tahun jadi wartawan. Oke. Kemudian ada namanya Najwa Shihab. Semuanya tahu ya? Tahu. Tahu, familiar lah ya programnya Mata Najwa. Kemudian ketika dia resign dari Metro TV, dia membuat narasi narasi TV. Program yang dibuat oleh Najwa Shihab dan tim itu umumnya mempengaruhi publik. Informasi yang dia sampaikan itu dalam, investigatif, dan menjadi pembahasan kemudian oleh masyarakat. Nah, kemudian ada Andi F. Noya dengan Kick Andy, ya. Kick Andy, tahu nggak teman-teman? Tahu, Bu. Tahu ya, Kick Andy. Nah, biasanya orang-orang inspiratif dihadirkan di sana. Yang keempat, ada tadi namanya Dandi Dwi Laksono. Dandi Dwi Laksono ini adalah seorang apa ya istilahnya ya? Di Liputan 6 pada waktu itu ada sekitar berapa puluh tahun, kemudian beliau resign dan membuat sebuah media independen namanya Watchdog di YouTube. Dia, menariknya adalah dia melakukan perjalanan keliling Indonesia menggunakan sepeda motor Supra, motor bebek gitu. Dia berdua sama timnya. Jadi dia mulai dari Jakarta kemudian bergerak ke arah Indonesia bagian timur, Papua. Jadi setiap daerah yang dia lalui itu dia bikin sebuah dokumenter. Misalnya, ketika dia di Papua, dia bicara mengenai bagaimana masalah di sana yang belum diungkap oleh media massa secara umum. Misalnya dia pergi ke Kalimantan, di Kalimantan dia bercerita mengenai tambang misalnya, gitu, kayak gitu. Nah, tahun lalu Watchdog dokumenter ini, Mas Dandi dengan timnya membuat sebuah film dokumenter judulnya Dirty Vote. Ini menceritakan tentang bagaimana kotornya pemilu yang dilakukan di zaman ini ya, Prabowo, Gibran. Kemudian siapa lagi calon-calonnya pada waktu itu? Anies dengan Anies dengan Caimin, kemudian Ganjar dengan Mahfud. Nah, film ini bercerita bagaimana busuknya pemilihan di belakang layarnya ya, sehingga harapannya memang membuka mata kita supaya lebih jernih dalam memilih presiden di periode 2024 kemarin. Kira-kira dari apa yang kita sudah sampaikan di awal tadi, apa sih yang harus dikuasai oleh seorang jurnalis? Coba. Syifa. Ada dalam menjalankan tugasnya itu dan menjalankan fungsinya seperti salah satu fungsi kontrolnya. jurnalis itu mengawasi, mengkritik, mengomentari
saran Ya. terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Oke, nice. Jadi seorang jurnalis ini perlu untuk mengontrol ya. Jadi sederhananya dia mesti punya yang luas tentang apa yang akan diinformasikan dan apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga nanti dia akan bisa menjalankan fungsinya sebagai fungsi kontrol. Nice, makasih Syifa. Nah ini ya beberapa di antaranya. Jurnalis itu mesti punya pengetahuan teknis dan praktis. Kemudian itu artinya dia paham apa yang akan dia liput. Kamu misalnya mau liputan tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke seorang narasumber, kemudian nanya tanpa tahu apa substansi yang akan ditanyakan, itu diusahakan jangan. Terus pemahaman terhadap objek yang akan diberitakan. Kemudian wawasan mengenai perilaku masyarakat. Itu maksudnya gimana? Setiap media itu kan punya punya segmen pasarnya. Jadi kayak kalau media misalnya Kompas itu mayoritas pembacanya adalah orang-orang dengan pengetahuan menengah atas misalnya, maka dia akan cenderung mengangkat isu-isu yang dekat dengan mereka. Misalnya permasalahan ekonomi pun ekonomi yang lebih makro misalnya. Terus ketika membahas mengenai pemerintahan, dia akan lebih menggunakan bahasa yang dekat dengan orang-orang yang kemampuan berpikirnya menengah ke atas atau lebih tinggi. Nah, begitupun dengan media-media yang segmennya itu adalah misal media-media kriminal. Bukan medianya kriminal, tapi media-media yang spesifik, betul. Dia spesifik, spesialisnya tuh dia meliput kayak aktivitas kriminal. Maka bahasa-bahasa yang dia gunakan tuh adalah bahasa-bahasa yang lebih spesifik juga, lebih substantif gitu. Lalu adalah penguasaan bahasa Indonesia. Jadi perlu jurnalis itu menguasai bagaimana menulis sesuai dengan apa kalau bahasa Indonesia? EYD, kemudian apa lagi? KBBI, SPOK, gitu kan? Mana subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Seringkali dalam menulis kita tuh suka membolak-balikan struktur itu. Dan terakhir etika profesi. Etika ini maksudnya adalah teman-teman saat nanti meliput perlu menjaga etika. Contoh, ada kebakaran di suatu daerah. Kita biasanya sebagai wartawan muda ini kan punya semangat yang luar biasa ya. Kita datang gini-gini ke orang tuh. Gimana perasaannya Kak? Peristiwa kebakaran ini. Mungkin nggak seorang korban kita nanya perasaan mereka. Ya pastilah mereka akan bersedih. Tapi kan nggak etis kita menanyakan bagaimana kronologi ke korban itu aja, kita perlu jeda waktu yang cukup sampai dia aman dulu emosionalnya, baru kita bisa. Kalau begitu, misalnya kayak peristiwa kebakaran, siapa yang akan kita tanya? Misalnya warga yang menyaksikan di sana ya, warga di sana kira-kira jam berapa, kira-kira apinya bermula dari mana. Terus siapa lagi yang akan bisa kita tanya? Damkar. Petugas damkarnya, kepala damkarnya. Misalnya kayak berapa jam butuh memadamkannya, kemudian berapa butuh kendaraannya, armada, betul, berapa armada yang mereka butuhkan, kemudian ada kendala nggak dalam memadamkan api, misalnya kayak gitu ya. Ada juga istilah jurnalis. Nah, kalau menurut Lakti apa bedanya jurnalistik dengan jurnalis? Kalau jurnalis itu orang yang bekerjanya, Bu. Orangnya, Ya, orangnya. nice. Mungkin sebagai contoh, Eki adalah seorang jurnalis Padang TV. Oke. Kalau jurnalis atau jurnalistik itu adalah ilmunya, Bu. Aktivitasnya. Iya, aktivitasnya. Nice. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman, apalagi teman-teman ini jurnalistik kan peminatannya. Jurnalis adalah orangnya, jurnalistik adalah aktivitasnya atau kegiatannya. Nih. Kemudian istilah pers. Kira-kira pers itu apa? Fani, coba. Lembaga sosialnya. Coba lebih kencang lagi, Fani, agak kurang semangat. Fani ini ngobrolnya coba. Pers itu lembaga sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliput suatu berita, mencari berita,
yang mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar serta data dan grafik. Oke, sederhananya yang disampaikan Fani tadi adalah pers itu adalah lembaganya, kantor beritanya gitu, Induknya. tempatnya. Jadi kayak tadi Lakti adalah seorang jurnalis di Padang TV, bukan Lakti ya, Eki. Eki adalah seorang jurnalis di Padang TV. Padang TV itu adalah lembaganya, adalah si Padang TV. Eki adalah jurnalisnya, oke ya. Nah, berikutnya ruang lingkupnya. Apa sih ruang lingkup? Ketika kita membahas jurnalistik, ruang lingkupnya sebatas apa? Dia meliputi dua. Ada namanya news, ada views. Nah, bedanya apa, Ki? Kalau itu beritanya, Bu. Beritanya. Kalau views tuh? Kayak orang yang membaca atau mendengar di berita tersebut. Oke, opini. Lebih tepatnya opini. Kalau berita, kita kelompokkan jadi dua. Ada namanya Strike news. Strike news, betul. Feature. Feature. Salah ya. Dia F, apa? V. Iya. Ini F, F atau Bu. V? F. Oke. Feature news. Feature, ya. Langsung kita ke barat-baratan. Nah, bedanya apa? Kalau strike news ini apa ciri-cirinya, Ki? Kayak berita langsung itu buat mengandung 5W1H. Langsung, tidak bertele-tele gitu ya, Ki. Terus padat, informatif. Pokoknya dia to the point. 5W 1H ini pasti ada. Kalau feature, Ki? Berita yang dalam terus lebih humanis gitu. Kata kuncinya adalah manis. Jadi kalau teman-teman baca sebuah tulisan hari ini terjadi kebakaran di Lubuk Aluang misalnya gitu kan, kejadiannya itu benar-benar terjadi, tapi dia memolesnya tuh lebih mendayu-dayu, bahasanya tuh Mengundang perasaan. menggugah perasaan, betul, menggugah perasaan. Nah itu ciri-ciri dari feature news. Kalau opini apa aja? Oke. Ada di antaranya tajuk rencana. Kalau teman-teman ikut opini beberapa waktu yang lalu, OPED itu adalah bentuk dari opini tajuk rencana yang dikeluarkan oleh si redaksi. Lalu apa lagi? Special artikel. Spesial artikel ya? Spesial artikel. Feature artikel kayak gitu. Oke. Boleh silakan jika ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Saya. Oke, Fani boleh silakan. Kan saya pernah dapat ada seorang jurnalis yang memanfaatkan profesinya itu sebagai memeras seseorang atau suatu lembaga. Nah, jadi dia tuh kayak bikin tulisan, terus tulisannya itu diupload ke medianya, tapi pas diupload tuh kayak bertujuan untuk memeras. Oke. Nah, sebenarnya jurnalis ngelakuin itu atau enggak? Karena kan yang kalau yang tertulis di etika jurnalis itu kan nggak boleh menerima atau memeras siapapun. Terus gimana tanggapan Ibu mengenai berita itu? Oke, nice. Pertanyaannya oke banget ya, teman-teman. Artinya Fani menyimak apa yang kita sampaikan di pertemuan kali ini. Benar, jurnalis itu punya satu kayak kekuatan bisa dibilang begitu, bahwa mereka akan dia bisa menyampaikan berita, dia bisa menulis di media massa dan dibaca banyak orang. Tapi ada juga yang namanya wartawan, orang-orang yang punya tujuan tertentu untuk memeras. Nah, dalam etika jurnalisme itu nggak boleh sama sekali. Jadi teman-teman nanti di kemudian hari ketika jadi jurnalis, jangan pernah memanfaatkan profesinya untuk memeras orang lain ataupun lembaga, ya, karena melanggar kode etik. Kalau itu ketahuan dan bisa banget dilaporkan ke Dewan Pers, maka nanti kartu persnya akan dicabut, bisa aja medianya di blacklist segala macam gitu. Bahkan kalau levelnya sudah kriminal, dia tetap bisa dijatuhi hukuman pidana. Gitu Fani, ya. Jadi buat teman-teman jangan sampai hal itu terjadi.
Oke, ini tadi penjelasannya news, kemudian views, oke, fungsi pers. Nah, silakan teman-teman diskusi dulu selama 3 menit sebaris ini aja dengan teman sebangkunya sebaris. Kira-kira menurut itu apa? Ya. Enggak ada dibilang sama ibunya tadi. Apa? Cukup sih. Jadi kita mau dikasih. Oke, sudah 5 menit. Saya rasa udah cukup ya untuk mendiskusikan. Siapa dulu? Oke, menyebutkan satu fungsi persnya yang teman-teman tahu? Boleh, Fatimah. Jadi setelah berdiskusi lagi, yang kami dapatkan salah satu fungsi pers itu ada fungsi edukasi. Nah, tentu pers ini sebagai edukasi karena berita-berita yang mereka keluarkan dari lembaga tersebut atau sebagai komunikasi dengan masyarakat itu akan lebih mengedukasi masyarakat yang membaca berita-berita atau informasi yang mereka dapat dari pers tersebut. Nice. Oke. Ada banyak lagi fungsi-fungsi pers lainnya. Nanti teman-teman bisa buat resume setelah ini dan dikumpulkan minggu depan. Itu untuk melihat teman-teman menyimak nggak materi hari ini. Ya, ini diantaranya. Oke, ini peran pers. Oke. Teman-teman, karena waktu kita terbatas dan mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang kita sampaikan pada hari ini. Minggu depan itu akan ada materi berikutnya mengenai sejarah perkembangan pers. Jadi teman-teman boleh baca dari sumber manapun, dari buku, dari website, dari internet mengenai bagaimana sejarah perkembangan pers di dunia, kemudian bagaimana sejarah perkembangan pers di Indonesia. Nanti teman-teman resume secara tulisan, tertulis, lalu nanti kalian foto dan upload di LMS-nya. Nah, ngumpulnya minggu depan, tapi kalau bisa jangan lebih dari ini ya, hari Minggunya. Jangan lewat dari deadline yang saya nanti siapkan di dalam. Terakhir, saya mau ada yang membuat sebuah kesimpulan dari materi ini. Mungkin dari siapa? Dari Fani. Oke, boleh Fani kesimpulannya apa materi hari ini, Fan? Kalau yang Fani dapat sendiri, jurnalis itu sebuah profesi yang menyebarkan informasi melalui media. Wartawan pun juga wajib menguasai teknik dan etika memahami masyarakat. Lalu ruang lingkupnya juga mencakup berita yang biasa disebut news yang kayak tadi teman kita udah bilang. Lalu ada views yaitu opini. Selain itu, pers juga berfungsi memberi informasi, mendidik, mengawasi dan menghibur. Penting juga dalam demokrasi. Oke, nice. Jadi teman-teman itu ya materi kita hari ini. Ada pengertian jurnalistik itu apa, kemudian beda jurnalisme dengan jurnalis apa, lalu ruang lingkupnya meliputi news dan views, kemudian yang terakhir tadi fungsi pers. Paham ya? Paham, Bu. Kurang kencang nih, paham ya? Paham, Bu. Oke. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Kita tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.